warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmalia Adeha Harahap. Saya dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan judul materi makalah saya mengenai bertanggung jawab terhadap amanah dan etos kerja. Dan pada kesempatan kali ini juga di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, ada baiknya kita mengetahui yaitu apa pengertian dari amanah. Pengertian dari amanah, amanah berasal dari bahasa Arab dari kata masdar yaitu amina dan amanatan yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Amanah menurut pendapat Ahmad Al-Mustafa Al-Marihi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada orang yang berhak memilikinya. Penjelasan mengenai amanah sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian terdapat dalam riwayah hadis Nabi yaitu riwayah Muslim yang artinya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku atau tidak memikulkan amanah kepadaku?" Dan Rasulullah menepuk pundak sahabatnya tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya engkau tidak mampu menerima atau memikul amanah ini karena engkau adalah orang yang lemah." Dari percakapan hadis Rasulullah di atas dapat kita simpulkan bahwa amanah bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh, karena amanah menjadi salah satu sifat yang apabila seorang muslim mengingkarinya maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Dan amanah sangat dihati-hatikan untuk dijatuhkan kepada pemimpin dalam suatu negeri, karena apabila amanah diberikan kepada orang yang salah, maka niscaya tumbuhlah kehancuran terhadap negeri tersebut. Kemudian amanah memiliki 4 macam. Yang pertama, amanah manusia terhadap Allah. Amanah manusia terhadap Allah yaitu yang pertama, Allah telah menurunkan kepada kita, Allah telah memberikan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, wajah yang rupawan, dan akal pikiran yang sehat. Sehingga jika kita merawat apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita menjadi orang-orang yang amanah. Dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan hanya tentang keindahan tubuh semata, melainkan anak-anak, suami atau istri, dan harta benda merupakan titipan dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita melupakan atau lalai dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, amanah manusia kepada orang lain. Amanah manusia kepada orang lain contohnya seperti seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakatnya. Sebelum seorang pemimpin itu duduk di kursi jabatannya, maka ia memberikan janji-janji perubahan kepada masyarakat yang akan dipimpinnya. Dan sesudah dia menjadi seorang pemimpin di negeri tersebut, maka janji-janji yang ia berikan dahulu berubah menjadi amanah yang harus ia kerjakan. Karena apabila ia tidak menjalankan amanah yang ia pikul, maka ia termasuk orang yang munafik dan termasuk pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Mengenai amanah manusia terhadap dirinya, terhadap orang lain, itu tidak hanya tentang pemimpin, tetapi
tentang seorang ustadz atau waliullah yang diberikan ilmu yang lebih untuk mendakwahi agama Allah Subhanahu wa taala ini di muka bumi. Jika seorang ustadz tidak menyampaikan suatu kebenaran dari lisannya, maka ustadz itu bisa dikatakan sebagai ustadz yang zalim, karena ia tidak mengajak dan tidak memberikan kebenaran mengenai akidah dan akhlak kepada para jamaahnya. Kemudian amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Contoh amanah manusia terhadap dirinya sendiri yaitu Allah telah memberikan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, kemudian akal pikiran yang sehat. Tetapi jika kita merusaknya dengan contohnya seperti bentuk tubuh yang sempurna kita rusak dengan kita membuat tato dan di tubuh kita, dan dengan merusak akal pikiran yang sehat dengan menggunakan narkoba, itu merupakan salah satu kezaliman terhadap diri kita sendiri yang tidak akan merugikan orang lain, akan tetapi merugikan diri kita sendiri. Jika kita berhasil merawat diri kita dengan baik, berhasil mensucikan diri kita dengan baik, maka insya Allah ketika di kuburan nanti atau di hari akhir nanti Allah memberikan nilai plus terhadap tubuh kita yang sudah kita rawat dengan baik. Dan yang terakhir, amanah terhadap lingkungan. Amanah terhadap lingkungan dapat berupa seperti kita dapat melestarikan alam dengan indah sehingga kita dapat merasakan kenikmatan atau kebaikan dari alam itu sendiri. Contohnya seperti menanam pohon dengan kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan pada alam di sekitar kita. Itu adalah amanah kepada lingkungan kita, karena Allah sudah mengatur kita untuk selalu merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.